Perkenalkan, nama saya Pintek Kristina Lala dengan NIK 86013108. Prodi PGSD semester 4. Nah, pada video kali ini saya akan membuat video praktek simulasi mengajar di mata kuliah pembelajaran mikro dengan dosen Bapak Ahmad Yudi, SPD. Pada video kali ini saya akan membuat simulasi mengajar tentang keterampilan bertanya dan menjelaskan. Selamat menyaksikan. Ya selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat, luar biasa. Yes, luar biasa. Oke, baik anak-anak semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas memimpin kita dalam doa. Amin. Baik, setelah kita berdoa, sekarang coba Ibu minta cek di sekeliling kalian, samping kiri, kanan kalian, siapa aja yang tidak masuk hari ini. Hadir semua? Wah, bagus. Jadi hari ini kita lengkap ya anak-anak, jumlah kita semua 20 orang ya. Baik anak-anak, sekarang kita akan memulaikan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang Ibu mau tanya, siapa aja yang ingat pelajaran kita minggu lalu? Ayo, siapa yang mau jawab? Ya, betul sekali. Pelajaran kita minggu lalu adalah tentang aneka benda di sekitarku. Aneka benda di sekitar kita itu setiap hari kita melihat di lingkungan sekitar kita. Benda-benda tersebut dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Benda-benda di sekitar kita beraneka bentuk, warna, dan ukurannya. Nah, ayo anak-anak, Ibu mau tanya, coba perhatikan benda di sekitar kalian. Apakah ada benda-benda seperti meja, kursi? Iya, betul, ada ya. Iya, seperti meja yang bentuk segi empat, pulpen yang kecil, dan papan tulis yang putih. Nah, apakah benda itu? Manusia, hewan, tumbuhan, benda, batu, gelas, buku juga benda. Nah, apa yang membedakannya ya? Betul sekali. Yang membedakannya adalah benda itu ada benda mati dan benda hidup. Betul. Ibu mau tanya nih, siapa yang tahu benda hidup dan benda mati? Oh iya, Nak Arfanjo, silakan. Iya, betul sekali. Nak Arfanjo bilang benda hidup itu seperti tumbuhan, manusia, dan hewan. Kalau benda mati itu seperti meja, buku, batu, kertas, dan lain sebagainya. Jadi anak-anak, manusia, hewan, dan tumbuhan itu adalah benda hidup. Dan batu, kertas, meja, gelas itu termasuk benda mati. Nah, benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai masa. Masa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, gelas, dan buku itu adalah dapat ditimbang dan mempunyai ruang masanya. Nah, anak-anak, sekarang Ibu mau menjelaskan ya, bagaimana sih membedakan benda dengan yang bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda ya anak-anak? Bukan ya. Lalu bagaimana dengan panas? Apakah juga termasuk benda? Bukan juga ya. Nah, anak-anak, cahaya dan panas bukanlah suatu benda. Anak-anak, cahaya dan panas tidak mempunyai ruang dan tidak dapat ditimbang. Nah, anak-anak, Ibu mempunyai beberapa gambar di atas. Ibu akan menyuruh kalian untuk mengamati gambar tersebut. Nah,
kita akan melingkari mana gambar yang bukan termasuk benda. Ingat ya anak-anak, benda tadi menempati ruang dan bisa ditimbang. Nah, di sini gambar suara apakah merupakan benda? Bukannya anak-anak, karena suara itu tidak dapat ditimbang dan tidak menempati ruang. Nah, kalau teko air gimana? Iya, kalau teko air itu adalah suatu benda. Kalau vas bunga gimana? Iya, betul, itu benda. Oke, kalau panas api unggun itu suatu benda bukan? Bukan ya, karena api unggun itu tidak dapat ditimbang dan tidak menempati suatu ruang. Oke, kalau ya itu benda hidup. Benda hidup. Oke, kalau cahaya lampu gimana? Iya, itu bukan benda ya, karena tidak menempati ruang dan tidak dapat ditimbang. Jadi ada 3 benda yang tidak dapat ditimbang dan tidak dapat menempati ruang. Ada cahaya lampu, panas api unggun, dan suara. Oke. Nah, anak-anak kita sudah tahu ya mana yang bukan benda dan mana yang merupakan benda, dan juga anak-anak kita sudah membedakan benda hidup dan benda mati kan? Iya, sudah masih ingat semua pelajaran dari awal? Masih? Ya, hebat. Nah, jadi mari terus belajar agar pembelajaran aneka benda di sekitar kita dapat memperluas wawasan anak-anak semua, dan kita tahu juga bagaimana benda itu, apakah benda itu merupakan yang bisa menempati ruang dan tidak bisa menempati ruang, dan bisa ditimbang atau tidak bisa ditimbang. Dan sebelum itu mari kita berdoa dulu. Silakan teacher pimpin kita dalam doa dulu. Amin. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita. Ucapkan terima kasih. Ya Allah. Selamat pagi.